Suasana kampung mulai tenang setelah pengumuman lomba keluar. Meskipun penuh ketegangan, akhirnya warga menyadari bahwa kemenangan itu bukan sekadar soal gapura, melainkan soal kesempatan untuk memperbaiki keadaan bersama. Uang hadiah yang diberikan menjadi sumber harapan baru bagi lingkungan, terutama bagi warga yang kurang mampu. Di balik kegembiraan itu, tersimpan rasa was-was. Nama Pak Rungkat masih menjadi bayang-bayang yang menghantui. Kepergiannya saat penilaian membuat sebagian warga ragu akan kejujuran dan tanggung jawabnya. Namun, bagi sebagian lain, hal itu justru menjadi titik balik. Saatnya generasi baru membuktikan bahwa kebersamaan lebih kuat daripada kepentingan pribadi. Topan, meski awalnya penuh keraguan, kini berdiri sebagai sosok yang dipercaya warga untuk menjaga hadiah sekaligus mengelola bantuan. Hatinya masih bergejolak antara ingin membagi kepada ayahnya atau tidak. Tetapi desakan teman Temonia membuatnya berpikir ulang. Ia sadar, jika hadiah ini jatuh pada orang yang salah, semua kerja keras bisa hancur. Di sisi lain, hubungan antar warga perlahan berubah. Mereka yang sebelumnya hanya ikat-ikatan, kini mulai merasakan pentingnya gotong royong. Perbincangan soal pembagian dana, rencana pembangunan lingkungan, hingga perbaikan fasilitas umum mulai muncul. Semua seperti bergairah kembali. Meskipun tak jarang muncul bisik-bisik tentang siapa yang pantas memimpin ke depan. Namun, bayangan konflik masih membayangi. Rungkat belum sepenuhnya hilang. Beberapa warga percaya ia akan kembali dengan dalih menuntut haknya. Di saat bersamaan, kabar lain muncul. Seseorang diam-diam berusaha membawa masalah ini ke tingkat kelurahan, berharap bisa membongkar siapa yang benar-benar pantas mengelola bantuan. Malam itu, kampung tampak hidup. Anak-anak berlarian sambil membawa obor kecil, orang tua bercengkerama sambil membahas rencana pemanfaatan hadiah. Sementara sebagian pemuda duduk termenung, membayangkan masa depan kampung yang lebih baik. Namun, di balik semua keriuhan itu, ada langkah samar yang mendekat, membawa pertanda bahwa cerita belum selesai. Beberapa hari setelah pengumuman, kabar kemenangan kampung itu menyebar cepat. Warga dari daerah lain mulai menoleh, ada yang iri, ada pula yang sekadar ingin tahu. Namun, di tengah kebanggaan itu, muncul tanda-tanda tak biasa. Beberapa kali terlihat orang asing berkeliling kampung, memperhatikan dari jauh, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Warga hanya bisa menibok-nebok, apakah mereka dari pihak pusat atau utusan lain yang diam-diam menilai kembali. Topan mulai merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia yang tadinya hanya ingin membantu, kini menjadi tumpuan banyak harapan. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan memikirkan bagaimana dana itu akan digunakan. Ia tahu, sekali saja salah langkah, bukan hanya dirinya yang dipermalukan, tapi seluruh warga akan menanggung akibat. Di sisi lain, kabar tentang Pak Rungkat semakin ramai dibicarakan. Ada yang mengatakan ia bersembunyi di rumah saudaranya di kota. Ada pula yang bersumpah melihatnya diam-diam kembali pada malam hari. Bayangan tentang kemungkinan ia merebut kembali posisi dan uang hadiah membuat sebagian warga cemas. Saat rapat warga pertama digelar, suasana yang semula hangat berubah menjadi penuh perdebatan. Sebagian warga ingin dana digunakan untuk membangun jalan, sebagian lagi menuntut renovasi musola, sementara yang lain berharap dibuat program usaha kecil. Perdebatan itu nyaris memecah belah, hingga akhirnya diputuskan sementara dana disimpan dulu, sampai ada kesepakatan bersama. Namun keputusan itu ternyata membuka celah baru. Isu mulai menyebar bahwa dana bisa hilang kapan saja jika tidak segera digunakan. Bisik-bisik tentang kemungkinan adanya orang dalam yang ingin mengambil kesempatan makin kuat terdengar. Beberapa orang bahkan dayam-dayam menaruh curiga pada Topan, menganggapnya terlalu lama memegang kendali. Di tengah semua itu, sebuah surat misterius datang ke rumah Topan. Surat itu tidak bertanda nama, hanya tertulis singkat, "Jangan percaya siapapun. Dana itu sedang diincar. Malam bulan gelap, akan ada yang datang mengambilnya." Topan terdiam, tangannya bergetar membaca kalimat itu. Malam yang sunyi mendadak terasa menakutkan. Ia sadar, permainan baru saja dimulai. Malam itu,
Kampung diliputi keheningan yang aneh. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berisik seakan berbisik tentang sesuatu yang akan datang. Topan duduk gelisah di ruang tamu dengan surat misterius di genggamannya. Sesekali, ia menoleh ke arah pintu. Takut kalau bayangan yang disebut dalam surat itu benar-benar muncul. Sementara itu, di sisi lain kampung, sekelompok orang tak dikenal terlihat berkumpul. Mereka berbicara pelan, memastikan tidak ada yang mendengar. Wajah-wajah mereka tertutup oleh topi dan jaket gelap. Satu di antaranya mengeluarkan peta kecil dengan tanda silang tepat di rumah Topan. Gerakan mereka teratur, seakan sudah terbiasa menjalankan misi semacam ini. Keesokan paginya, kabar mengejutkan tersebar. Salah satu kotak penyimpanan hadiah yang dijaga di balai warga ditemukan terbuka. Meski uangnya belum sempat diambil, jelas ada yang mencoba membobolnya. Warga panik. Perasaan aman yang baru saja mereka rasakan mendadak runtuh. Isu semakin liar. Ada yang menuduh maling dari luar kampung. Ada pula yang yakin pelakunya orang dalam. Nama Topan kembali jadi sorotan karena dianggap paling tahu tentang lokasi penyimpanan dana. Tekanan semakin besar. Sampai-sampai ia mulai kehilangan kepercayaan diri. Di saat keributan itu memanas, tiba-tiba muncul sosok yang tak asing, Pak Rungkat. Ia kembali dengan wajah penuh wibawa, seakan tak pernah kabur sebelumnya. Dengan suara tenang ia mengklaim dirinya masih sah sebagai ketua RT, dan berhak penuh mengurus hadiah serta bantuan subsidi yang datang dari pusat. Kehadirannya membuat suasana rapat warga mendadak hening, lalu berubah jadi gaduh. Beberapa warga yang dulu setia padanya langsung mendukung, sementara yang lain menolak mentah-mentah. Pertikaian pun nyaris pecah di tengah balai desa. Namun, sebelum keputusan apapun diambil, kabar mengejutkan datang dari kelurahan. Pihak pusat memutuskan untuk mengirim tim investigasi ke kampung itu, karena ada laporan dugaan penyalahgunaan dana dan konflik kepemimpinan. Malam berikutnya, Topan terjaga sepanjang malam. Bayangan dari surat misterius itu kini semakin jelas. Ada pihak yang ingin menguasai dana, ada yang berusaha mempertahankan, dan ada yang siap mengorbankan siapa saja demi kepentingan sendiri. Dan ketika langkah kaki berat terdengar mendekat ke rumahnya di tengah malam, Topan tahu permainan baru saja naik ke level yang lebih berbahaya. Pagi itu, kampung kembali ramai. Warga berkumpul di balai desa untuk menyambut tim investigasi dari pusat. Suasana penuh ketegangan, sebagian berharap kedatangan mereka membawa kejelasan. Sebagian lain justru takut kebusukan akan terbongkar. Tim pusat datang dengan sikap tegas. Mereka membawa berkas, kamera, dan alat pencatat. Satu persatu warga dipanggil untuk dimintai keterangan, mulai dari proses pembangunan gapura hingga pembagian hadiah. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan dengan detail, seakan tak ada ruang untuk berbohong.